Baiklah, selamat siang Bapak Ibu dosen. Siang ini saya mempresentasikan pelaksanaan tugas praktikum dengan mata kuliah basis data, tugas yang kedua. Nama saya Yakobus Wahyu Eko Santoso, NIM 0447800608. Tugas ini sebenarnya diminta untuk mengimplementasikan rancangan yang sudah dibuat di dalam software YED yang hasilnya adalah grafik seperti kita lihat di bawah ini. Tapi nanti kita akan lakukan di pertengahan sampai akhir video ini. Nah, ini adalah kita lihat langkah pertama. Biasanya kita hanya dapati 3 entity atau 3 entitas. Terlihat di sini adalah dokter, administrator, dan pasien. Akan tetapi karena terdapat hubungan many to many di antara 3 entity ini, maka dibuatlah satu entitas baru. Kita lihat di sini adalah yang dinamakan dengan dokter admin, kemudian ada daftar dan pasien dokter. Nah, di sini atribut-atribut yang ditambahkan ke dalam entitas tambahan adalah atribut yang ada di entitas yang awalnya. Kita sebut saja dengan native entity ya. Contoh dokter admin di sini membawa ID dokter di sini, dan ke sebelah kanan ada ID admin. Nah, dan juga yang daftar adalah ID admin dari admin, kemudian ID pasien dari pasien. Begitu juga yang dokter pasien juga mengambil ID dokter dan ID pasien. Nah, kalau kita lihat secara daftar, kita bisa lihat di sini yang saya beri kotak tebal warna hitam adalah yang native entity-nya. Di sini saya ada legendanya ya. Ada 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian yang garis putus-putus 2 arah ini adalah yang relation-nya. ID dokter terhubung dengan ID dokter, kemudian ID dokter yang ini juga terhubung ke pasien dokter. Nah, kemudian pasien terhubung dengan ID pasien ID pasien juga terhubung ke sini pada entity additional daftar. Nah, ID pasien juga ada di sini daftar dan ID admin. Maka ketiga entity ini sudah saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan bantuan yang saya tanda merah ini adalah foreign key atau kunci tambahan. Selain di sini ada kunci utamanya atau yang disebut primary key yang diberi tanda dengan garis bawah. Jadi foreign key adalah kunci kedua atau kunci tambahan yang biasanya diambil dari kunci primary di tabel yang satunya untuk merangkaikan atau menghubungkan tabel satu dengan yang lainnya. Nah, dari daftar ini saya terjemahkan menjadi daftar atribut. Daftar atributnya adalah seperti ini. ID dokter, kemudian tipe datanya varchar, lengthnya 30, jenis key-nya adalah primary, kemudian nilainya 0, not 0, ini ada lengthnya, dan kemudian pasien, ID pasien, saya garis bawahi sebagai primary key, administrator, ada ID admin, nama admin, kemudian panjang lengthnya, not 0, dan ini, dan sebagainya.
Nah, dari tabel ini kita bisa membuat suatu perintah SQL yang contohnya dari tabel ke-1, tabel yang dokter ini, tabel dokter, kita pindahkan ke sini, tipe varchar, date, dan sebagainya, kemudian null, not null. Nah, kemudian dari sini kita bisa buat suatu perintah SQL. Ini kalau kita kopikan ke dalam phpMyAdmin. Nah, di sini belum ada database, kita sebut saja database-nya klinik gitu ya, klinik. Misalkan kita buat database klinik, Nah, sini sudah ada klinik. Kita buat database yang pertama adalah misalkan tabel dokter yang ada di sini. Tabel dokter kita akan buat dengan perintah seperti ini. Ya, sudah ada. Di klinik ini pasti sudah ada dokter di sini. Nah, lalu begitu juga dengan tabel yang kedua. Tabel yang kedua, kita punya namanya pasien dengan atribut-atribut sebagai berikut. Perintah SQL-nya sudah jadi, kita akan buat. Nah, untuk yang tabel kedua, ketiga, dan seterusnya kita akan langsung saja buat di sini. Sekarang tabel keempat, kita buat sekaligus. Kemudian tabel kelima, kemudian tabel ke-6. Tabel ke-6 langsung kita eksekusi. Nah, kalau kita melihat seperti ini, berarti semuanya sudah tercipta ada di database klinik dengan semua atribut-atribut yang kita sudah tentukan sebelumnya. Nah, langkah kedua, kita harus menghubungkan antara primary key dengan foreign key-nya. Di sini kita sudah punya satu perintah dengan bahasa SQL. Kita akan ketikkan di sini, di sebelah sini. Nah, kita baca outer table daftar add foreign key ID admin references administrator IP admin on delete cascade update cascade. Artinya di sini adalah foreign key ID admin, ini foreign key-nya, kemudian dia mengambil referensi dari mana? Referensinya adalah dari tabel administrator. Nah, kemudian atributnya apa? Atributnya harus sama dengan yang foreign key-nya, ID admin. Nah, karena daftar ini punya dua foreign key, maka dia kita buatkan juga dua, ID admin dan ID pasien, di mana daftar ini menghubungkan tabel administrator dengan tabel pasien. Itu juga dengan dokter admin, itu menghubungkan antara tabel administrator dengan dokter, ya dokter admin ini. Nah, yang dipakai adalah di ID admin sebagai primary key akan terhubung dengan kunci ID admin juga sebagai foreign key-nya. Demikian juga ID dokter akan terhubung
dengan menggunakan foreign key-nya di dokter juga dari tabel dokter. Nah, dari situ dan juga yang berikutnya juga sama, pasien dokter ini menghubungkan dokter dengan pasien. Nah, terhubung dengan dokter menggunakan primary key ID dokter, foreign key-nya ID dokter juga. Nah, foreign key-nya ID pasien, primary key-nya ID pasien juga yang terdapat di dalam tabel pasien. Nah, jadi dia akan menghubungkan dokter dengan pasien. Makanya di sini dinamakan pasien dokter. Nah, kemudian kita akan coba jalankan. Nah, ini sudah tercipta hubungan relasinya sudah tercipta. Nah, untuk melihat secara visual kita akan bisa lihat secara visual dari sini designer. Nah, kita bisa atur di sini misalnya dokter yang secara penggolongannya kita sebut dengan dia natif atau yang aslinya, entity yang awalnya adalah dokter. Nah, kemudian di sebelah kanan dokter ini seharusnya adalah pasien. Nah, yang di atas ini biasanya adalah administrator. Nah, kemudian antara dokter dengan pasien ini biasanya ada di sini. Nah, kemudian antara dokter dengan administrator itu ada di sebelah kiri atas. Kemudian pasien dengan daftar ini adanya di sini. Nah, kita lihat bahwa semua sudah terhubung satu sama lain. Dokter dengan pasien terhubung dengan entitas tambahan, yaitu dia akan menggunakan kunci ID dokter. Di sini adalah sebagai primary key, tapi di sini adalah kunci tambahan atau foreign key-nya. Foreign key ini juga akan terhubung ke ke primary key-nya ID pasien ada di tabel pasien. Nah, jadi nanti kita begitu ID dokter ini kita lakukan suatu update, maka dia juga akan mengupdate ke pasien dokter ini. Jadi pasien dokter ini nanti akan mencatat dokter siapa menangani pasien apa gitu ya. Karena ID dokter di sini adalah sifatnya unik atau primary key harus unik. Tapi di sini ID dokter ini bisa banyak karena banyak dokter bisa menangani banyak pasien. Pasiennya siapa aja, maka ID pasien itu juga banyak. Tetapi ID pasien di sini hanya satu. Maka ini adalah yang nampak dari grafiknya. Kita bisa simpan grafiknya ini sebagai grafik relasi klinik misalkan seperti itu. Nah, ini adalah gambar rancangan secara database-nya. Baik, sekian saya akhiri dulu video saya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.